Ya, tanah wakaf itu akan dibeli oleh orang non muslim. Kita tahu dan kita punya uang, udahlah daripada dijual sama dia lebih baik saya beli. Itu kira-kira pembelian kita ini benar atau salah? Min jihatin yakbuh wa min jihatin yahsun, bisa seperti gitu. Salahnya kita membeli tanah wakaf. Benarnya kalau tanah wakaf itu jatuh ke tangan non muslim, maka tanah Allah itu akan dibuat kemaksiatan. Artinya menyelamatkan tanah Allah. Maka nanti mungkin hukum fikih juga akan berbeda-beda. Hukum fikih juga. Maka hukum fikih itu ya duru mal illati wujudan wa adaman, seperti itu. Maka katanya ilmu fikih itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tidak terlepas tentu dari ilahnya, dari ilahnya. Ta'lamul khair, kita mempelajari yang baik, kita mempelajari yang buruk, ya. Mempelajari yang baik untuk kita kerjakan, mempelajari yang buruk untuk kita tinggalkan, itu baik. Wa ta'allumul khair liyatruka wa ta'allumus syarri liyuf'al qabih, gitu. Jadi bisa seperti itu. Kita mempelajari ilmu sihir. Ilmu sihir itu haram. Ilmu sihir itu haram. Kita mempelajari ilmu sihir di satu sisi itu haram, tapi untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui, hanya sekadar untuk mengetahui, bukan untuk dikerjakan, untuk mengetahui itu boleh. Baik, untuk apa? Menangkal ilmu sihir. Wa ta'allumu madzahibil kuffar lirraddi alaihim hasanun li adaihi ila ibtali madzahibihim. Jadi kita mempelajari mazhab orang-orang kafir itu untuk menolak mereka, itu baik, karena ini untuk menghancurkan ibtali madzahibihim, ya, untuk membatalkan mazhab cara berpikir mereka. Wa ta'allumu sihri liyu'mala bihi qabih wa ta'allumuhu liyufraqa bainahu wa bainal mu'jizah zaiz. Nah, ini ada mempelajari sihir untuk kita kerjakan itu qabih. Di sini tidak mengatakan haram, qabih. Wa ta'allumuhu liyufraqa atau liyufarriqa, dan kita mempelajarinya untuk membedakan antara mukjizah dan sihir, boleh. Li'adai ila isbatil mukjizat, karena menyebabkan menegakkannya atau membenarkannya mukjizat, isbatil mukjizah. Tapi ta'allumul khana wal fuhsh qabih, ya, mempelajari hal-hal yang buruk qabih, karena tidak ada faedahnya. Jadi yang tidak ada faedahnya nggak ada. Kalau sihir ada faedahnya, boleh untuk dipelajari, kalau ada faedahnya. Wa iradatu ta'at wa mahabbatuhuma hasanatani li adaihima ila fi'liha wa iradatul mukhalafat wa mahabbatuha qabihatani li adaihima ila fi'liha. Yang penting seluruh pekerjaan itu baik, ya, baik itu dilihat pertama
dari faidahnya, dari tujuannya, ya, dari tujuannya. Tapi tujuan yang baik dengan jalan yang salah, tujuan yang baik dengan yang salah akan berakibat pada kesalahan. Tidak benar, tidak dibenarkan. Seperti tadi kita akan ingin menjadi orang dermawan tapi kita mencuri dulu. Itu tidak benar. Dan seterusnya aja, dan seterusnya. Nanti kita wa karahatul ma'asi hasanatun li adaya ila tarhiha, dan membenci maksiat itu baik li adaiha ila tarhiha karena menyebabkan untuk menjauhinya. Wa karahatut ta'at qabihatun, kita benci kepada ketaatan pada pekerjaan taat maka itu tidak baik li ifdaiha ila tarkiha karena menyebabkan meninggalkan ketaatan tadi. Wa mulahadatu syarafit ta'at wa thawabiha hasanatun li adaiha ilaiha wa mulahadatu lazzatil ma'asi qabihatun li hasfiha alaiha. Jadi kemaksiatan jangan dilihat enaknya, enak ya. Jadi hal-hal yang buruk jangan dilihat enaknya. Tapi hal-hal yang buruk boleh dilihat kalau seandainya untuk mempelajari biar meninggalkannya. Tapi untuk melihat kenikmatannya tidak boleh. Enak ya jalan ke sana kemari, enak, tidak boleh. Tapi melihat kok ke sana kemari apa tujuannya ini, itu untuk meninggalkannya boleh. Itu. Wa mahabbatul abrar hasanatun li adaiha ila muwalatihim wa mu'adadatihim wa mahabbatul fujjari qabihatun li adaiha ila musafatihim, untuk bersama mereka, wa musa'adatihim, cinta kepada orang yang fujjar, al-fujjar didu al-abrar, orang yang baik dan orang yang buruk, yang durhaka lah gitu. Adawatul kufar hasanatun li du'aiha ila munabadatihim wa adawatul akhyar qabihatun ili ifdaiha ila muqata'atihim. Jadi kalau memusuhi orang kufur itu baik. Lidu'aiha al-adawa ila munabadatihim ila muqata'atihim wa kadzalika adawatul akhyar khabihah li ifdaiha ila muqata'atihim. Wal ghadabil hasan li adaihi ila taqwa wal ghadab lin nafsi qabihan li ifdaiha ila tiba'il hawa. Ini tentang ghadab karena Allah, ini karena Allah memang agak sukar ya. Itu tergantung kepada diri kita. Kita kadang-kadang seorang guru atau kiai marah, tapi kadang-kadang marahnya itu lihadi nafsihi, karena tersinggung dirinya atau tidak senang, dirinya tidak senang. Itu untuk mahabbah ya, untuk mahabbah, untuk pekerjaan yang sebenarnya pekerjaannya baik, tapi kadang-kadang orang banyak yang menyelewengkan pekerjaan yang baik itu ya. Nabi SAW marah karena agama yuntahaku, karena agamanya yang dilanggar. Tapi Nabi tidak marah ketika dirinya yang dilanggar. Tapi yang marah sahabatnya gitu ya. Sahabat marah, tapi nabinya sendiri tidak marah. Jadi ketika
ini kebanyakan seorang guru itu marah kepada anaknya bukan karena marah karena haddu nafsihi, karena marah kepada anak itu karena anak tidak mengikuti aturan. Jadi bukan karena bahwa dia menghina, seakan-akan menghinaku, tapi dia melanggar aturan. Itu seperti itu marahnya, bukan karena sukar untuk marah untuk ini karena taat kepada Allah, karena lillahi ta'ala atau tidak. Ini mah sukar wasilah. Seperti si bapak atau ibu mengatakan kepada anaknya, kamu itu harus taat kepada saya karena saya yang memberi kamu, saya yang menghidupkan kamu. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang sombong, karena yang memberikan kehidupan anak itu bukan orang tua tapi Allah. Nah, kalau orang tua mengatakan ini anak durhaka sama orang tua, udah nggak tahu diri, udah macam-macam ya, macam-macam. Itu karena memang itu fananya tidak ada sebenarnya. Kemudian yang terakhir wa aqbahul ghafalat gitu ya, yang wal ghaflah an rabbil ardi was samawat tsumal ghaflah anit taat wa ahsanul ghafalat al ghaflah anil ma'asi wal mukhalafat. Itu aja. Ini wasilah al wasail. Jadi wasilah ini bisa baik kalau tujuannya baik, ya, jalannya baik. Maka lil wasaili ahkamul maqasid. Ini dalam hukum fikih juga bisa diinikan, dalam hukum-hukum ahwal kita, keadaan kita juga bisa. Sudah cukup saja.